Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pendidikan inklusi. Kami terdiri dari 3 anggota yang masing-masing memenuhi tugas yang terdiri dari 3 pembahasan. Di antaranya, yang pertama, pemahaman dasar tentang anak autis spektrum disorder. Yang kedua, strategi pembelajaran dan dukungan komunikasi. Yang ketiga, bermain bermakna dan perilaku positif untuk anak ASD. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Siti Musdalifah dengan NIM 242E20057. Yang kedua yaitu Linda Irviana dengan NIM 242E20016. Dan yang terakhir yaitu Suhartini Widyasari dengan NIM 242E20019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi singkat kami hari ini. Kali ini kami akan membahas tentang strategi pembelajaran dan dukungan untuk anak PAUD dengan kebutuhan khusus, khususnya yang memiliki Autism Spectrum Disorder atau ASD. Autism Spectrum Disorder adalah gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, berinteraksi sosial, serta perilaku yang cenderung repetitif atau berulang. Anak dengan ASD biasanya mengalami kesulitan dalam komunikasi dan interaksi sosial. Mereka bisa menunjukkan perilaku yang sama berulang-ulang, serta minat yang sangat terbatas. Selain itu, mereka juga bisa memiliki respons sensori yang berlebihan atau justru kurang responsif. Misalnya, sangat sensitif terhadap suara atau sentuhan, mereka juga sangat tergantung pada rutinitas dan bisa merasa cemas jika ada perubahan yang mendadak. Dalam menghadapi anak-anak ASD, kita perlu memahami bahwa setiap anak itu unik. Pendekatannya harus individual dengan memberikan dukungan yang terstruktur dan konsisten. Yang tak kalah penting, kita perlu melibatkan orang tua secara aktif dalam proses pendidikan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pada slide kedua tentang strategi pembelajaran dan komunikasi. Dalam pembelajaran, anak-anak Autism Spectrum Disorder atau ASD sangat terbantu dengan struktur dan visual. Kita sebagai guru bisa menggunakan gambar, kode warna, dan penataan ruang yang teratur untuk membantu mereka memahami aktivitas. Misalnya, kita bisa menempelkan jadwal harian bergambar di dinding kelas. Gunakan kalimat yang singkat dan jelas saat memberikan suatu instruksi pada anak. Beberapa anak mungkin juga membutuhkan bantuan sensori seperti bantal duduk atau mainan perangsang motorik halusnya. Dalam hal komunikasi, penting untuk menggunakan bahasa yang sederhana. Dukung komunikasi mereka dengan bantuan visual seperti kartu bergambar atau isyarat-isyarat. Untuk membangun interaksi, kita bisa mulai dari sisi attention atau perhatian bersama, yaitu dengan mengikuti minat anak terlebih dahulu. Misalnya, jika anak tertarik pada mobil-mobilan, maka gunakan itu untuk membangun komunikasi dengan anak. Gunakan teknik observasi, tunggu, dengar, dan respon dalam berinteraksi. Kita tidak perlu langsung banyak bicara, tapi memberi waktu agar anak bisa memproses dan merespon sesuai kemampuan anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan slide ketiga tentang bermain, perilaku positif, dan kolaborasi pada anak ASD atau Autis Spectrum Disorder. Bermain adalah kegiatan penting bagi anak PAUD, termasuk anak ASD. Melalui permainan, mereka belajar keterampilan sosial, mengelola emosi, dan menjalin relasi. Dalam menghadapi perilaku yang menantang, ingatlah bahwa semua perilaku memiliki sebab. Gunakan pendekatan positif, misalnya dengan mengalihkan pada kegiatan yang lebih sesuai, atau mengajarkan cara lain untuk menyampaikan kebutuhan. Jenis permainan yang disukai anak ASD atau Autis Spectrum Disorder biasanya eksploratif, seperti bermain air atau pasir, permainan fisik ringan seperti bola, serta kegiatan musik dan seni. Permainan sosial sederhana seperti kartu atau giliran juga dapat dilatih secara bertahap. Terakhir, keberhasilan anak ASD atau Autis Spectrum Disorder membutuhkan kolaborasi erat antara guru, orang tua, dan tenaga ahli. Kita semua perlu bekerja sama agar anak mendapatkan lingkungan belajar yang mendukung. Permainan pun bisa menjadi media interaksi yang menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak ini. Terima kasih. Sebagai penutup, mari kita selalu ingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka berhak tumbuh dan belajar dengan cara yang paling sesuai dengan mereka. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses pendidikan yang inklusif dan penuh cinta. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam mendampingi anak-anak dengan kebutuhan khusus, terutama anak dengan ASD di lingkungan PAUD.